Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi itu terjadi sedikit polemik, di mana saksi dari pasangan Ganjar Mahfud menolak untuk menandatangani berita acara hasil pemilu. Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan rapat pleno yang digelar di Hotel Prime Plaza Sanur, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 8 Maret 2024, 02 unggul dengan suara terbanyak yakni 1.454.640 suara. Sementara untuk pasangan 03 Ganjar Mahfud memperoleh suara sebanyak 1.127.134 suara. Sedangkan Anies Muhaimin hanya mendapatkan 99.233 suara. Ketua KPU Bali, Idewa Agung Lidartawan pun mengesahkan rekapitulasi hasil Pilpres 2024 itu setelah semua saksi paslon yang hadir tidak memberikan interupsi. Namun, Wakil Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Ketut Bela Negara menolak melakukan tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi tersebut. Sebelumnya, mereka juga menolak hasil rekapitulasi dengan menolak menaikkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Aksi penolakan tanda tangan ini sebagai bentuk kekecewaan atas indikasi kecurangan selama proses Pilpres 2024. Nusantara menyebut bahwa aksi itu merupakan inisiatif dari para saksi dan tidak arahan dari
tidak ada arahan dari partai koalisi pengusung Ganjar Mahfud. Tujuan para saksi menolak adalah demi mewujudkan proses demokrasi ke depannya. Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi pada hasil rekapitulasi suara di tingkat DI Yogyakarta. Ketua KPU Yogyakarta Ahmad Sidki menuturkan bahwa saksi dari Ganjar Mahfud konsisten tidak melakukan tanda tangan dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat kecamatan. Hal ini disampaikan Ahmad Sidki saat ditemui seusai rekapitulasi tingkat provinsi di Polrum Dialana Kabupaten Sleman pada Selasa 5 Maret 2024. Merci beaucoup. Excellence, merci beaucoup. Thank you very much, sir. It's a great honor for me. C'est un grand honneur pour moi. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mendapat ucapan selamat dari pemimpin negara seusai unggul di Pilpres 2024. Ia adalah Presiden Perancis Emmanuel Macron. Melalui sambungan telepon, Macron memanggil Prabowo yang merupakan temannya dengan panggilan Mr. President. Dalam video yang beredar dari tim media Prabowo Subianto, terdengar pembicaraan keduanya melalui sambungan telepon. Emmanuel Macron terdengar memanggil Prabowo sebagai temannya dengan sebutan Pak Presiden. Ia pun mengucapkan selamat atas hasil pemilu dari Prabowo yang dinilainya luar biasa. Dengan menggunakan bahasa Prancis, Prabowo mengucapkan terima kasih atas ucapan tersebut. Ia mengaku bahwa ucapan itu sebuah kehormatan besar baginya. Prabowo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Macron selama ini kepadanya. Ia berharap hubungan baik maupun kerjasama antara Indonesia dan Prancis akan terus terjalin dengan erat ke depannya. Macron kembali mengucapkan terima kasih kepada Prabowo. Bonjour, monsieur. Hello, Monsieur le Président. Oh, my friend, Mr. President, I'm sorry to make you wait. No. We had some difficulties, but I wanted to congratulate you for your outstanding success. Congratulations. Merci beaucoup. Excellence, merci beaucoup. Thank you very much, sir. It's a great honor for me. C'est un grand honneur pour moi. Excellence. So, once again, I would like to thank you for your support, for your friendship. I hope that we will have a very good cooperative relationship. Thank you. Thank you so much. Thank you, Prabowo. Thank you. Congratulations again. Bravo à toi. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Thank you so much. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.